Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan pecahan kelas 7. Bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan, Kabupaten Indramayu. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang materi pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang materi merubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya. Yang pertama ada merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Kita perhatikan contoh. Rubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Yang pertama atau yang A ada 7/3. Dan yang kedua atau yang B ada 3/4. Nah, yang A ini adalah pecahan biasa yang akan dirubah menjadi pecahan campuran. Kemudian yang B adalah pecahan campuran yang akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita akan coba jawab satu persatu. Kita akan jawab yang A terlebih dahulu, yaitu ada pecahan 7/3. Ini merupakan pecahan biasa yang akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah sama dengan 7/3 ini tinggal kita 7 dibagi 3 saja. 7 dibagi 3 itu sama dengan 2. Akan tetapi 7 dibagi 3 sama dengan 2 itu masih memiliki sisa, yaitu sisanya adalah 1. Karena 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Sedangkan yang dibagi adalah 7. Maka kurang 1 atau sisa 1. Ya. Maka untuk merubah ke dalam bentuk pecahannya adalah sebagai berikut. Perhatikan. 7/3 itu sama dengan, hasil baginya kita tempatkan di depan, kemudian sisanya kita jadikan pembilang, dan penyebutnya masih sama, yaitu 3. Maka 7/3 ini kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 21/3. Bisa dipahami ya? Kita coba jawab yang B, pecahan campuran dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu ada 2/3/4. Itu caranya adalah sama dengan 4 ini kita kalikan dengan 2, kemudian ditambahkan pembilangnya yaitu 3. Maka hasilnya adalah 11 ya. 4 dikali 2 itu 8. 8 ditambah 3 itu hasilnya adalah 11. Maka 11 ini kita jadikan pembilang. Kemudian untuk penyebutnya pernya tetap yaitu 4. Jadi 2/3/4 pecahan campuran ini dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 11/4. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang kedua, yaitu ada merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Merubah pecahan biasa ke pecahan desimal ini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara merubah penyebutnya menjadi kelipatan 10 ya. Kelipatan 10-nya 10 dikali 10 dikali 10 itu ya. Jadi ada 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Rubahlah pecahan di bawah ini menjadi pecahan desimal. Yang pertama atau yang A ada 2/5, yang B ada 4/25. Kita akan coba jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu, yaitu ada 2/5. Kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Menjadi sama dengan caranya adalah kita rubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya ya. Kita coba dari 10, 100, 1000 dan seterusnya itu mana yang bisa dibagi 5 yang paling kecil. Yaitu ternyata 10 bisa dibagi 5 ya. Kemudian selanjutnya adalah 5 ini dikali berapa menjadi 10. Ternyata dikali 2. Maka kalau penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya pun harus sama, yaitu kita kalikan 2. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Sudah ketemu jadi 4/10. 4/10 ini
kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya tinggal bagi saja pembilang dan penyebut dengan penyebutnya ya. 4 dibagi 10 ya, tinggal kita sama dengan tambahkan saja di depan 4 ini angka 0, jadi 0,4. Nah, jadi 2/5 itu kalau kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Selanjutnya kita coba jawab yang B. Yang B itu ada 4/25. Nah, 4/25 itu kita rubah penyebutnya terlebih dahulu supaya bisa merubahnya ke bentuk desimal. Nah, 25 ini kita jadikan 10, 100, 1000 atau seterusnya. Mana yang bisa dibagi 25 ya, dari yang paling kecil. 10 dibagi 25 ternyata nggak bisa. Kalau 100 ya 100 dibagi 25 itu bisa, yaitu 4. Maka 25 ke 100 itu kita kalikan 4. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya pun ikut kita kalikan 4. Pembilangnya adalah 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Selanjutnya sama seperti tadi, 16/100 ini tinggal kita bagi saja pembilang dan penyebutnya. 16 dibagi 100 sama juga seperti tadi, tinggal kita tambahkan saja 0, di depan 16-nya. Maka menjadi 0,16 ya. Awas hati-hati dalam penyebutan di belakang koma, disebutnya /1, bukan puluhan, ratusan, ribuan atau seterusnya. Maka hasil dari 4/25 itu kalau dijadikan pecahan desimal menjadi 0,16. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya cara yang kedua merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Ini jika penyebutnya itu tidak bisa kita jadikan kelipatan 10 ya. Tidak bisa kita jadikan 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Penyebutnya tidak bisa dijadikan itu ternyata. Maka cara yang kedua adalah dengan cara membagi pembilangnya dengan penyebutnya. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Rubahlah menjadi pecahan desimal dari 3/7. Nah, 7 itu kan tidak bisa kita jadikan 10, 100, 1000, 100.000 dan seterusnya. Itu tidak bisa ya. Maka alternatifnya adalah dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Berarti tinggal kita bagi saja 3 dibagi 7. Caranya adalah kita menggunakan purogapit. Nah, perhatikan langkah-langkahnya berikut. 3 dikasih tanda purogapit dibagi dengan 7. 3 dibagi 7 itu ternyata tidak bisa, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya 0 ini kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 0 juga ya. Untuk di bawah 3 diletakkannya, kemudian 3 itu kita kurangkan dengan 0, hasilnya adalah tetap 3. Kemudian 3 dibagi 7 kembali, ternyata masih belum bisa karena masih tetap 3. Supaya bisa, kita munculkan koma di belakang 0 dan kita munculkan hasil dari koma tadi akan muncul 0 di belakang 3 menjadi 30. 30 ini selanjutnya kita bagi dengan 7. Nah, 30 dibagi 7 itu hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita kalikan kembali dengan 7. Hasilnya adalah 4 kali 7 itu adalah 28. Nah, tinggal 30 tadi dikurangi 28. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini dibagi 7 tidak bisa juga. Maka karena tadi sudah ada koma di belakang 0, tinggal kita munculkan lagi 0 di belakang 2 menjadi 20. Seterusnya 20 dibagi 7 hasilnya adalah
2. Dan kembali kita kalikan hasil bagi tadi, kita kalikan dengan 7. 2 dikali 7 itu hasilnya adalah 14. Ditaruh di bawah 20 ya. Nah, selanjutnya masih sama, 20 dikurangi 14, sisanya adalah 6. Nah, 6 ini dibagi 7 tidak bisa lagi. Selanjutnya masih kita munculkan 0, karena di belakang 0 di atas tadi sudah ada koma, tinggal di bawahnya munculkan seterusnya 0 0 0 0 ya, kalau tidak bisa dibagi. 60 ini kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 8. Kemudian 8 ini kita kalikan kembali dengan 7, hasilnya adalah 56. Tinggal 60 kembali kita kurangkan dengan 56, hasilnya adalah 4. Ini masih tidak bisa dibagi lagi. Ini akan seterusnya kita munculkan 0 0 kalau tidak bisa dibagi dengan 7 atau tidak bisa dibagi dengan pembaginya. Namun kita cukupkan 3 angka saja di belakang koma. Jadi hasil dari 3 dibagi 7 itu hasilnya adalah 0,428. Akan tetapi 0,428 ini bisa kita bulatkan saja menjadi satu angka di belakang koma, yaitu menjadi 0,4 ya. Maka nilai dari 3/7 kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun caranya agak ribet Purogapit ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang ketiga, dalam merubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain ada merubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan persen dan per mil. Yang pertama kita akan rubah bentuk pecahan ke persen. Perhatikan contoh, nyatakan pecahan berikut dalam bentuk persen dari pecahan 7/20 dan 3/15. Kita akan coba jawab satu persatu. 7/20 kalau kita ingin rubah ke dalam bentuk persen, caranya adalah 7/20 ini tinggal kita kalikan saja dengan 100%. Nah, caranya selanjutnya adalah sama dengan 7 dikali 100/20%. Nah, tinggal 7 dikali 100 hasilnya adalah 700 dibagi 20 dikalikan persen. 700 dibagi 20 itu sama dengan 35. Nah, dikalikan persen menjadi 35%. Berarti hasil dari 7/20 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen adalah atau sama dengan 35%. Cukup mudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua ada 3/15. Jika kita rubah ke dalam bentuk persen, sama dengan caranya masih sama seperti tadi, yaitu 3/15 tinggal kita kalikan saja dengan 100%. Sama dengan 3 dikalikan 100/15 dikalikan persen ya. Sama dengan 3 dikali 100 adalah 300/15 dikalikan persen. 300 dibagi 15 itu hasilnya adalah 20 dikalikan persen menjadi 20%. Jadi hasil rubah pecahan biasa ke pecahan persen 3/15 itu sama dengan 20%. Cukup mudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang kedua, merubahnya ke dalam bentuk per mil. Nah, pecahan biasa dirubah ke dalam bentuk pecahan per mil. Perhatikan contoh. Nyatakan ke bentuk per mil dari pecahan 7/250 berikutnya. Kita coba jawab. 7/250 itu sama dengan, caranya masih sama seperti persen tadi ya.
7 per 250, tinggal kita kalikan saja dengan 1000 per mil. Nah, sama dengan 7 dikali 1000 per 250 dikalikan per mil. Hasilnya adalah sama dengan 7 dikali 1000 berarti 7000 dibagi dengan 250 dikalikan per mil. Maka hasilnya adalah 28 per mil. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan mengerti. Demikian dari saya sebagai guru pengajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.